Halo teman-teman sekalian, jadi hari ini saya mau tunjukin gimana sih cara pinjam saldo Dana di aplikasi pinjaman online dari Julo. Nah, sebenarnya di aplikasi pinjaman online itu ada beberapa platform yang menyediakan pinjaman saldo Dana, teman-teman. Jadi tanpa teman-teman harus memakai kode virtual, itu bisa langsung pakai fiturnya di dalam aplikasi pinjaman online-nya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang menyediakan pinjaman online saldo Dana. Nah, di sini saya tidak disponsori ya teman-teman. Ini saya murni pengguna, saya hanya share saja aplikasi apa sih yang bisa pinjam saldo Dana, seperti itu. Jadi ini tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Seperti apa sih step-stepnya ya. Nah, di sini saya sudah masuk. Pertama, teman-teman harus sudah terdaftar dulu dan sudah mendapatkan limit. Di sini mungkin rekaman layarnya disensor sama aplikasinya. Yang jelas di sini saya kasih tahu limitnya 4.500.000 teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah mendaftar dan mendapatkan limit, teman-teman sudah bisa melakukan pengajuan pinjaman saldo Dana. Caranya teman-teman langsung saja masuk di menu dompet digital ini. Lalu di sini teman-teman cari saja menu pinjaman saldo Dana. Langsung pilih Dana. Kemudian teman-teman masukkan nomor HP-nya. Setelah itu teman-teman tinggal pilih nominalnya. Nah, misalkan di sini nominalnya maunya 500.000, tinggal pilih yang paling bawah ya. Nah, kalau teman-teman mau pinjam di atas 500.000 itu harus mencairkan secara berkala, nggak bisa langsung ya. Contoh teman-teman mau mencairkan 1 juta atau 2 juta, teman-teman nggak bisa langsung tuh 2 juta, tapi harus 500, 500, 500 seterusnya, seperti itu ya. Nah, contoh di sini misalkan 500.000 itu bunganya berapa sih? Mari kita cek sekalian ya, supaya teman-teman yang belum install juga tahu dan bisa berpikir lebih jernih lagi ya, mau lanjut pinjam atau cancel gitu. Nah, kebetulan di sini akun saya kan sudah terdaftar, jadi kita bisa tahu. Baik, di sini misalkan tenornya 6 bulan, pinjaman 500.000, itu nanti cicilan per bulannya itu Rp105.000, teman-teman. Jadi tinggal dikali saja ya. 105 dikali 6 kurang lebih hasilnya 625 ribuan ya. Jadi kita kena bunga 125 ribuan. Oke, tertulis jumlah pinjamannya itu 529.000 ya, karena ada biayanya. Nah, biayanya itu teman-teman, biaya admin Rp26.000. Jadi kehitungnya itu biaya admin sama pajak ya, PPN Rp2.800. Jadi 500.000 ditambah 26.000 ditambah 2.800 tadi, ketemunya 529.000, seperti itu. Nah, kalau tenornya misalkan paling pendek itu 2 bulan, nggak ada tenor yang 1 bulan ya, paling pendek 2 bulan, cicilannya 283.000. Kalau dikali 2 itu hasilnya kurang lebih berapa ya, 283 dikali 2 itu hasilnya Rp566.000. Jadi kita kena bunga Rp66.000 ya teman-teman. Nah, lalu apakah terimanya utuh? Untuk di aplikasi ini kita terimanya utuh ya teman-teman, nggak ada potongan admin sama sekali. Jadi nanti jumlah dana yang cair itu 500.000 utuh ya. Jadi biaya adminnya itu langsung dijumlahkan teman-teman, bukan dipotong dari pencairan ya, ditambahkan di sini. Yang kita terima itu utuh 500.000, seperti itu. Oke, kemudian selain itu teman-teman, selain pinjam saldo Dana, itu bisa pinjam saldo yang lain juga, nggak cuma Dana aja. Jadi di aplikasi ini tuh untuk e-wallet cukup lengkap ya, ada 5 e-wallet. Nah, jadi seperti itu ya, gimana cara pinjam saldo Dana tanpa Dana Paylater tentunya, ataupun Dana cicil. Kita nggak perlu aktivasi Dana cicil, nggak perlu aktivasi Dana Paylater, jadi kita bisa pinjam melalui platform lain namanya Julo. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang modelnya seperti ini, salah satunya ini, kemudian ada lagi Kredivo, itu juga sekarang ada pinjaman saldo Dana, lalu pinjamin, dan masih ada beberapa lagi ya. Nah, selanjutnya untuk fitur yang lain kita spill tipis-tipis. Untuk yang tarik dana itu artinya teman-teman langsung mencairkan ke rekening teman-teman sendiri. Lalu untuk kirim dana, artinya teman-teman mau mentransfer ke rekening orang lain,
menggunakan limit yang ada di sini. Jadi kita bisa kirim uang ke rekening orang lain walaupun bukan rekening kita, itu bisa banget ya dengan menggunakan limit yang ada di sini. Tapi nggak semuanya fitur ini terbuka untuk semua orang, teman-teman. Ada beberapa akun yang dikunci. Lalu untuk fitur selanjutnya seperti umumnya beli pulsa paket data kayak menu-menu basic gitu ya. Lalu ada e-commerce. Nah, e-commerce ini kita bisa bayar belanjaan online, misalkan di marketplace itu bisa bayar lewat sini, teman-teman ya. Beberapa marketplace yang bekerja sama yang bisa dibayar menggunakan aplikasi ini ya Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, bukan Bukalapak, Lazada, teman-teman ya. Lazada dan masih banyak lagi seperti itu. Kemudian dompet digital udah kita jelaskan tadi. Lalu fitur kris ini kita bisa scan kris, misalkan bayar di toko gitu. Kita bisa scan kris lalu bayarnya pakai limit yang ada di sini. Ya mirip seperti m-banking ya, cuman di sini limitnya kita pinjam ya, bukan uang kita maksudnya. Gitu. Lalu untuk produk selanjutnya atau fitur selanjutnya itu ada biaya pendidikan. Kita bisa bayar UKT misalkan ya, misalkan ini tujuan sekolahnya apa, nah kampusnya apa bisa dicari di sini. Jadi kita bisa bayar biaya pendidikan lewat sini. Lalu udah ya, yang lain nggak ada yang perlu dibahas lebih detail karena intinya di video ini kita hanya membahas gimana cara pinjam saldo Dana. Oke, jadi itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Gimana menurut teman-teman soal aplikasi ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka infonya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.